merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan lalui selama 76 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberi dari siapapun, bukan pula dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia murni rahmat Allah yang diikhtiari melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberi kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya kita raih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya sebagaimana yang telah diutarakan, yang telah difirmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan ialah pintu yang bukan nikmat-nikmat lainnya. Dengan kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan pula, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah sampai nikmat yang agung ini terlepas dari diri kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan,
maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya yang kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal ini akan berakibatkan rapuhnya bangunan di seluruh negeri, bahkan menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata, tapi lebih dari itu, negeri ini mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang di tangan merekalah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlak karimah. Lalu, apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Islam memberitakan kita agar berpaham moderat, wasatiyah, tidak gulu melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita membangun negeri ini, karena fakta sejarah membuktikan pemikiran dan paham yang gulu, taksir, dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluh lantakan berbagai negara. Contoh konkret di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain sebagainya. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir sumuli, mengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, yang menuduhkan dengan tauhid. Paham khilafah ala Hizbut Tahrir, paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabaruk, tawasul, peringatan maulid Nabi dan ziarah makam Nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrem tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila kita dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan, serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi yang soleh, yaitu pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengampanyekan paham-paham Ahlus Sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadi Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Bersama kita jadikan Indonesia yang lebih maju, merdeka.